Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau membagikan salah satu pengalaman saya, teman, mengenai burung murai batu yang suka ngelantai ya, teman. Yang suka ngelantai ketika kita gantangkan ya kan. Burung lagi on tiba-tiba turun ke lantai bawah, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kicau Mania, berjumpa lagi dengan saya Dayat Murai, teman-teman, atau channel saya Dayat Murai. Channel kecil yang konsisten merawat murai batu dari nol sampai dengan juara, teman-teman. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau membagikan salah satu pengalaman saya, teman-teman, mengenai burung murai batu yang suka ngelantai ya, teman-teman. Yang suka ngelantai ketika kita gantangkan ya kan. Burung lagi on tiba-tiba turun ke lantai bawah, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita selalu mengucapkan terima kasih kepada para senior murai batu yang telah mengajarkan kita hingga kita dapat memahami settingan murai batu. Oke, teman, nggak perlu berlama-lama, silakan ditonton ya. Kalau bisa jangan di skip, teman, agar alur cerita yang saya berikan nyambung ya, teman, dan dapat teman-teman pahami berdasarkan pengalaman saya. Oke, silakan ditonton. Oke, teman, langsung aja, teman, kita bahas di sini penanganan murai batu yang ketika di arena perlombaan itu dia ngelantai, teman. Tiba-tiba ketika ibaratnya dia lagi on, tiba-tiba dia jatuh ya, teman. Jatuh langsung ngebet ya. Ada yang ngebet, ada yang ibaratnya tiba-tiba turun ke lantai. Oke, teman, kita bahas di sini ya, teman. Ini saya nampak. Nah, di sini arti dalam dia ngebet atau lantai, yang pertama, birahinya terlalu kencang ya kan. Birahi emosi dia itu terlalu kencang ya kan. Nah, dia terlalu factor ya. Ketika dia kekencangan itu nyemplung ke bawah, teman. Dia jatuh ke bawah. Dan kedua, emosinya terlalu tinggi ya kan. Burung seperti ini bagus, teman-teman, tinggal kita olah polesan di lapangannya sedikit, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, burung itu ketika dia birahinya tinggi ya, dia terlalu ibaratnya terlalu bersemangat lah. Contohnya dia itu lupa, teman-teman, akan di daerah sekitar dia. Itu bukan berarti itu burung itu jelek, bukan. Dikarenakan dia itu terlalu percaya diri ya kan, melawan musuh-musuhnya yang lainnya ibaratnya. Sampailah dia turun ke bawah. Dikarenakan kalau menurut saya, teman, dia itu birahinya terlalu kencang ya kan, terlalu kencang ya. Dan juga emosi terlalu kencang. Saran saya untuk murai batu yang tipikal seperti ini, itu kita setting jangan terlalu kencang, teman-teman. Misalkan dalam pemberian ulet ya, dalam pemberian ulitnya kita standar ya kan, jangan terlalu banyak. Ataupun kalau teman-teman ada juga murai batu yang nggak memakai ulet ya, itu pemberian jangkritnya atau proto kita jangan terlalu kencang, teman-teman. Kita standarin aja. Nah, burung seperti ini itu bagus, teman-teman ya kan? Jadi PR-nya kita setelah kita gantangan murai batu ini ya kan? Misalnya kita gantang hari Minggu ya kan? Dikarenakan burung ini terlalu birahi, terlalu kencang, itu kita harus buang, teman-teman, di umbaran. Tapi dengan catatan, kita ngasih di umbarannya itu, misalkan kita gantang Minggu ya, hari Senin kita kasih jeda istirahat, teman-teman ya. Hari Selasa kita taruh dia di umbaran. Cukup dari pagi sampai sore aja ya. Settingan jangkrik itu nggak usah kita rubah, teman-teman. Itu kita
pantengin aja, misalkan jangan teman-teman 5 atau 7 kita pantengin aja ya kan. Misalkan teman-teman harian pakai full kroto, kita pantengin aja pakai full kroto. Kenapa saya bilang seperti ini? Murai batu teman-teman dan murai batu saya kan berbeda. Yang lebih mengetahui kan karakter di rumah kan teman-teman. Kunci murai batu juara itu pemahaman karakter di rumah teman-teman, ya kan. Nah, kita masuk lagi ya di pembahasan. Jadi ketika kita gantang, ini zong ya, ibaratnya turunnya. Nah, sesi kedua jangan kita gantang lagi teman-teman, dikarenakan burungnya terlalu tinggi, emosi dan birahi itu terlalu kencang. Nah, kalau kita mau stabil, kita cukup main sekali hari Senin, ya kan, kita istirahatkan. Hari Selasa kita taruh di umbaran teman-teman. Kita taruh di umbaran fungsinya untuk menstabilkan birahi dan emosi dia biar nggak terlalu kencang, ya kan. Kita taruh di umbaran, nggak usah kita gebah teman-teman, karena settingan pada murai batu ini udah pas, tinggal kita caranya menstabilkannya doang. Hari Selasa kita taruh di umbarannya kan, sore kita angkat nanti. Misalkan saran saya teman-teman memiliki murai batu ini digantang itu minimal seminggu sekali. Nah, hari Selasa kita umbar, Rabu istirahat, Kamis kita umbar lagi teman-teman, ya kan? Nah, hari Jumat Sabtu itu real waktunya dia istirahat. Tapi dengan garis bawahi, settingan yang kita terapkan itu jangan dirubah gitu. Jadi misalkan settingan teman-teman jangkrik 5 atau 7 jangan dirubah. Tapi kalau misalkan teman-teman settingannya kencang memakai ulet, saran saya uletnya itu dikurangin teman-teman. Karena apa? Murai batu yang hariannya itu udah kencang, settingannya kencang, ketika dia bertemu lawan itu berantakan teman-teman. Itu diberantakan, birahi dan emosinya dia itu berantakan. Pasti ngawur ya, pasti dia turun jedah atau ngepel di lantai atau nabrak, ya kan. Nah, makanya kenapa saya selalu membahas di sini kita setting murai batu stabil yang standar, karena kita nyari jangka panjang ya. Ibaratnya murai batu kita juara, minggu ini juara, minggu depan juara, nggak cuma juara ibaratnya juara hoki ya. Kalau juara hoki itu dikarenakan ibaratnya dia jarang juara, dikarenakan settingan kita di rumah itu terlalu kencang. Jadi pada saat bertemu lawan digantang itu amburadul gak karuan ya teman-teman. Nah, kita bahas lagi ya. Kita masuk lagi yang pembahasannya. Jadi hari Kamis kita umbar, ya kan? Jumat Sabtu kita istirahat. Pakai settingan teman-teman sekalian. Nah, hari Minggu burung seperti ini itu wajib dimandikan teman-teman. Ketika mau jalan sekitar jam 10 itu wajib dimandikan. Dikarenakan emosi birahi dia kan terlalu kencang. Kita akalin memakai mandi ya. Setelah mandi kita pakai settingan biasa dia ya teman-teman. Nah, sampai di lapangan, ya kan, ketika kita sampai di lapangan itu alangkah baiknya kita menjauh ya teman, dari murai-murai batu yang lainnya ya kan. Nah, kita menjauh. Nah, ketika kita menjauh itu kita stabilkan aja teman-teman, ya kan. Kita stabilkan, jangan terlalu bongkar isian. Kalau dia bongkar isian kita buka sedikit ya slatingnya. Tapi kalau dia cuma nyukup biarin aja, kita kasih ulet juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah bongkar isian, slating kita buka dikit teman. Kita kasih jangkrik 2 atau 1 ya, itu pun yang kecil. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya teman penjelasan dari saya teman tentang murai batu yang turun tangkringan ya, atau ketika banding-banding itu turun ya teman. Pada dasarnya itu burung bagus teman, tinggal kita otak-atik settingannya aja teman. Intinya settingan jangan dirubah, kita mainkan umbaran. Burung ngepel atau burung
ketika turunnya itu dikarenakan birahi, bukan karena burung itu jelek, bukan, dikarenakan burung itu birahi teman. Oke, saya rasa cukup ya teman. Salam kicauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.